Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Kali ini kita akan berbagi resep membuat terancam. Terancam merupakan masakan tradisional yang terbuat dari sayur mentah. Bisa dibilang terancam adalah jenis salad Indonesia. Untuk bumbunya pun menggunakan bahan segar dan juga kelapa parut yang masih muda. Dan berikut ini adalah bumbu mentahnya. Siapkan cobek, kemudian ada cabai rawit sesuaikan dengan tingkat kepedasan, kemudian cabai keriting. Di sini kita menggunakan 4 cabai keriting. Kemudian ada bawang putih, untuk bawang putihnya size-nya masih kecil-kecil ya. Kemudian ada kencur, kencurnya aku kupas jadi biar nggak menghitam. Kemudian kita menggunakan daun jeruk. Jadi untuk semua bumbunya itu mentah, kecuali terasi yang udah digoreng. Boleh dibakar, boleh digoreng ya. Berikutnya ada garam, karena di sini bikinnya sedikit, jadi nggak banyak-banyak amat ya. Dan selanjutnya kita bisa ulek hingga benar-benar halus. Oh ya, jika suka dengan penyedap bisa ditambahkan. Di sini aku tambahkan penyedap rasa kaldu jamur ya. Untuk melembutkan bumbu akan lebih sedap jika menggunakan cobek seperti ini ya. Kalau di blender teksturnya juga lain. Selanjutnya setelah bumbu lembut kita bisa masukkan gula merah. Namun sebelum gula merah kita masukkan, kita bisa sisir lembut seperti ini. Cukup setengah tapi nggak ada setengahnya. Kemudian kita masukkan ke ulekan bumbu dan kita campurkan. Jadi bumbu terancam ini mirip dengan bumbu urap ya, hanya saja semuanya serba mentah, tapi kalau urap harus dikukus atau disangrai. Jika bumbu udah lembut seperti ini, kita bisa campurkan dengan kelapa parut yang udah kita siapkan. Oh ya, untuk teman-teman yang tidak suka dengan bahan yang mentah seperti ini, sebenarnya ini mentah langsung bisa dikonsumsi ya. Tapi jika nggak suka dengan aroma kencur dan baunya yang masih mentah, kalian bisa menyangrainya dengan api kecil, pakai teflon tentunya yang anti lengket, agak sedikit kering, udah deh siap dihidangkan. Oke, langkah berikutnya kita siapkan bahan sayuran mentahnya. Di sini udah ada coklat cekri. Jadi ini coklat cekrinya metik dari kebun sendiri ya. Cuma dikit aja karena cuma punya 1 pohon. Kemudian kita iris seperti ini. Tentu saja udah kita cuci bersih. Kemudian ada ketimun. Untuk ketimunnya bijinya kita buang. Dan selanjutnya kita potong kotak-kotak atau sesuai dengan selera masing-masing. Untuk jenis sayurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sayur selanjutnya di sini udah ada daun kemangi yang udah kita cuci bersih tentunya. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Cara ini juga menghasilkan keharuman dari daun kemangi. Dan di sini udah ada tauge yang kita cuci bersih. Selanjutnya kita campur semua bahan atau sayuran yang kita potong-potong tadi. Sayuran segar berikutnya adalah pete Cina atau lam toro. Setelah sayuran pelengkap udah kita jadikan satu, kemudian kita bisa taburi dengan bumbu urap di atasnya dan kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, jika semua bumbu dan juga bahan sayuran mentahnya udah kita campurkan seperti ini, berarti siap untuk dinikmati. Cara masaknya sangat simpel sekali. Jangan lupa cek rasa. Jika dirasa udah pas, siap deh untuk dihidangkan. Menu desa yang satu ini, yang namanya terancam, memang nggak pernah ada bosennya. Bahan utama yang kita perlukan adalah ikan tongkol. Ikan tongkolnya kita pakai yang udah diasap dan udah kita bersihin kulitnya dan juga durinya. Berikutnya panaskan minyak dan masukkan ikan tongkol yang udah kita belah jadi 4 tadi. Kemudian kita goreng. Supaya ikannya tidak meletus saat digoreng, bisa dipercikkan sedikit tepung, boleh tepung apa aja. Di sini aku menggunakan tepung terigu.
Untuk menggoreng ikannya nggak usah terlalu kering ya, cukup berubah warna dari sisi kanan dan kirinya. Kemudian jika udah berubah warna agak kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Jika warna keseluruhannya udah nampak kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ikan tongkolnya kita goreng, kemudian kita tunggu agak dingin. Sembari menunggu ikan tongkol dingin, kita siapkan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, kemudian ada bawang putih. Berikutnya ada cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Selanjutnya ada cabai merah besar. Di sini kita potong-potong agar mempermudah saat memblendernya nanti. Masukkan semua bumbu ke dalam blender dan kita beri sedikit air. Boleh juga diulek ya. Bumbu lainnya ada cabai hijau, ada 2 buah cabai hijau dan juga 2 buah cabai merah. Kita iris serong. Kemudian untuk cabai hijaunya juga kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada 2 buah tomat. Untuk ukuran tomatnya lumayan kecil ini. Kemudian kita potong memanjang, kecil-kecil atau sesuai selera. Selanjutnya jangan lupa penambah nafsu makan, yaitu pete. Untuk petenya udah kita belah menjadi 2 seperti ini. Kembali ke ikan tongkol, karena udah lumayan dingin jadi kita bisa suwir-suwir. Untuk menyuwirnya nggak usah terlalu kecil banget, jadi cukup diacak-acak seperti ini aja ya. Untuk jenis ikan tongkolnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku menggunakan yang udah diasap ya, ataupun boleh menggunakan yang masih fresh, tapi menggorengnya jangan terlalu kering. Lanjutkan ke tahap memasak. Panaskan minyak secukupnya aja untuk menumis bumbu, dan kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan tercium harumnya. Masukkan juga daun jeruk. Daun jeruknya ini aku menggunakan 5 lembar karena ukurannya kecil banget. Kita bejek-bejek dan tumis kembali hingga bumbu matang. Jika sudah matang, warna bumbunya juga udah berubah kemerahan seperti ini, baru kita masukkan ikan tongkol yang udah kita suwir-suwir. Aduk ikan tongkol dan juga bumbu biar tercampur. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari ada garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya aku menggunakan kaldu jamur. Masukkan juga bumbu iris lainnya, tomat, dan juga cabai. Tumis-tumis kembali hingga semua bumbu dan juga bahannya tercampur merata. Tambahkan sedikit air dari sisa blenderan bumbu, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Ini bertujuan agar bumbu meresap. Tutup sejenak biar bumbunya makin meresap ke dalam ikan tongkol. Selanjutnya aduk. Jika kuahnya udah mulai menyusut, baru kita masukkan pete yang udah kita belah-belah. Kebetulan banget lagi musim pete, jadi petenya ditambahin lebih banyak dari biasanya. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Untuk tekstur petenya cukup berubah warnanya aja. Jadi kembali ke selera masing-masing ya. Kalau mau terlalu mateng bisa ditambahin air sedikit lagi. Tapi di sini kita cukup berubah warna aja, udah cukup banget. Jangan lupa tes rasanya. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan seasoningnya. Karena di sini kurang asin sedikit, jadi aku tambahkan garam. Kemudian aduk hingga merata dan bisa matikan kompornya. Nah, ini dia tumis tongkol suwir pete udah siap kita sajikan. Dan ini dia bahan utama yang udah kita siapkan, yaitu genjer. Di sini udah ada 2 ikat genjer, ukurannya lumayan besar ya, karena nanti saat disayur biasanya menjadi mengecil, jadi sedikit, jadi kita ambil banyak. Di sini udah ada bunganya yang mekar dan bunga yang masih kuncup.
Setelah genjer kita cuci, kemudian kita potong-potong seperti ini, kurang lebih 2 ruas jari atau sesuai dengan selera. Kemudian kita tambahkan kecambah. Untuk kecambahnya ini beli 2000 ya, dapat banyak banget. Dan untuk bumbunya cukup simple banget. Untuk bumbunya cukup diiris aja, ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, cabai besar, cabai merah dan cabai rawit ya, tergantung sesuai selera, gula, garam penyedap, sauri atau saus tiram, lengkuas dan juga daun salam. Kemudian ada sedikit terasi. Untuk terasinya ini udah matang, jadi kita awetkan seperti ini, nanti kita ambil sedikit. Selanjutnya minyak secukupnya. Sekarang saatnya memasak genjer terlebih dahulu. Agar genjer tidak terlalu pahit, kita bisa didihkan air terlebih dahulu, kemudian tambahkan sedikit garam. Selanjutnya baru setelah air benar-benar mendidih, kita masukkan genjer yang udah kita potong-potong. Usahakan air benar-benar mendidih, baru setelah itu kita masukkan sayur genjer. Masukkan semua sayur genjer yang udah kita potong-potong, kemudian aduk hingga merata, cukup berubah warna, baru setelah itu kita bisa tiriskan. Setelah kita angkat, kemudian kita bisa cuci dengan air dingin agar proses memasaknya berhenti. Kemudian baru ditiriskan. Tapi kalau mau langsung ditumis juga nggak apa-apa. Jadi kembali ke selera masing-masing. Next, kita nyalakan kompor dan panaskan wajan. Jika udah panas, baru kita tuangkan minyak secukupnya. Jika minyaknya udah panas, kita bisa masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita potong-potong. Tumis bawang merah dan juga bawang putih agak layu, kemudian baru kita masukkan cabai rawit, cabai besar, tomat, kemudian kita aduk merata dan kita tumis kembali sampai keluar aromanya. Masukkan juga aromatiknya, daun salam. Jika semua bumbu udah matang dan aromanya tercium, baru kita masukkan kecambah yang udah kita cuci bersih dan kita keringkan. Tumis kecambah bersamaan bumbunya hingga tercampur dan tentunya udah matang. Baru setelah itu kita masukkan genjer. Nah, ini dia untuk genjernya, tetap berwarna hijau royo-royo dan tentunya nggak pahit. Cukup kita didihkan dengan air yang mendidih, baru setelah itu kita tiriskan dan kita cuci dengan air dingin. Oke, kita lanjutkan dengan menumis genjer dan juga kecambah hingga tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga garam, gula, dan juga penyedap. Tambahkan 1 bungkus sauri atau saus tiram, kemudian kita bisa aduk hingga tercampur merata. Jika suka berkuah, bisa tambahkan air sedikit aja ya. Kemudian jangan lupa tes rasa. Jika udah pas, kita bisa angkat dan sajikan. Oh ya, tipsnya cukup simpel. Untuk memasak genjer jangan terlalu lama agar warnanya tidak berubah warna hitam dan tentunya tetap berwarna hijau dan tidak menjadi pahit. Gimana? Cukup simpel dan mudah bukan? Memasak atau menumis genjer dengan kecambah. Tentunya bumbunya cukup simpel juga, cukup diiris dan rasanya juga enak banget, gak pahit, warnanya juga tetap hijau. Dan yang pastinya hemat di kantong. Yaitu bahan utamanya ada cumi kering atau cumi asin, bisa kita menyebutnya cumi asin. Cuminya seperti ini nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu basah, jadi masih ada tekstur kenyal-kenyalnya ya teman-teman. Kemudian di sini juga aku udah nyiapin pete yang udah aku kupas dan aku bersihkan seperti ini. Ada juga cabai hijau, cabai hijaunya ada 2 warna, cabai hijau gede yang nggak pedas dan cabai hijau yang super pedas. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, nanti kita iris semuanya. Untuk rempahnya aku menggunakan lengkuas yang udah aku geprek, kemudian daun salam, daun jeruk secukupnya, dan di sini
juga udah ada cabai kecil alias cabai rawit ya yang udah aku blender, dan opsional ada garam, ada gula, ada penyedap. Dan terakhir kalau udah matang semuanya kita menggunakan kecap manis. Baiklah, langsung saja kita akan memasaknya. Lanjut. Langkah pertama, kita potong-potong bumbunya dulu. Mulai bawang merah, kita potong iris tipis-tipis semuanya. Setelah semuanya dipotong, kita sisihkan dalam wadah piring dulu. Kemudian untuk bawang putihnya, kita geprek dahulu sebelum kita cacah sampai kecil-kecil. Jangan lupa kita buang kulitnya juga, kemudian kita ambil bawang putihnya. Setelah itu kita lanjutkan untuk mencincang bawang putih sampai benar-benar lembut. Setelah kita lihat bawang putih udah mulai agak lembut seperti ini, kita lembutin lagi. Setelah semuanya selesai, baru kita tiriskan ke dalam wadah yang sama dengan bawang merah tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk mengiris atau memotong pete dengan setengah bagian. Selanjutnya kita potong cabai satu ruas jari seperti ini. Kita potong semua cabai hingga terpotong menjadi potongan yang kita inginkan sesuai selera. Kemudian ada 2 papan tempe yang udah kita siapin dan kita belah tengahnya. Dua-duanya dibelah tengahnya, kemudian plastiknya dibuang. Setelah itu kita potong dadu-dadu atau sesuai dengan selera teman-teman. Baiklah, langkah selanjutnya kita panaskan wajan dan berikan air panas. Didihkan air sampai benar-benar mendidih, kemudian kita siapkan cumi asin yang udah kita siapin dalam wadah tadi. Selanjutnya kita masukin ke dalam air yang udah mendidih. Jangan lupa kita aduk-aduk merata si cumi asinnya, biar cumi asinnya dialupin gak bener-bener asin banget ya. Setelah air mendidih, kita angkat cumi asinnya, kita tiriskan ke dalam piring, kemudian kita cuci bersih. Aku buang hitam-hitam tintanya ya di sini. Langsung saja kita akan memulai dengan memanaskan wajan dan minyaknya. Setelah minyak dirasa udah panas, kita masukkan tempe yang udah kita potong dadu seperti ini. Kemudian kita orak-arik, kita aduk-aduk sampai keadaan tempe berubah menjadi kuning keemasan. Setelah itu, di wajan yang masih panas tadi, kita masukkan bawang putih. Kita aduk-aduk merata hingga benar-benar harum. Setelah itu baru kita masukkan mulai dari lengkuas, daun jeruk, dan juga daun salam. Kita tumis sampai benar-benar layu dan harumnya tercium. Kemudian baru kita masukkan bawang merah yang udah kita iris tipis-tipis tadi. Kita tumis, kita aduk hingga benar-benar layu dan harum dan wanginya tercium. Selanjutnya kita masukkan blenderan cabai yang lembut seperti ini yang udah kita siapin tadi. Kita aduk merata dan kita tumis kembali hingga benar-benar harum dan wangi. Setelah semuanya tercampur rata, kita masukkan cumi asin yang sudah kita bersihkan tadi. Aduk merata hingga cumi tercampur dengan bumbu-bumbunya. Kemudian kita tutup sebentar biar bumbu dan cuminya menyatu. Kita buka tutupnya setelah kurang lebih 10 menit. Kemudian kita lihat dan kita aduk merata kembali. Baru setelah itu kita masukkan tempe yang udah kita goreng tadi. Jangan lupa aduk-aduk merata sampai benar-benar semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masukin cabai hijau yang udah kita potong-potong tadi. Aduk merata hingga semuanya tercampur. Kemudian menyusul kita beri sedikit kuah atau air dengan sentuhan gula pasir dan juga garam yang udah kita siapkan tadi. Selanjutnya kalau sudah tercampur rata, kita masukkan petai. Kemudian kita aduk-aduk merata lagi sampai bumbu benar-benar meresap. Di sini aku juga menambahkan sedikit kecap manis. Selanjutnya kita aduk kembali hingga kecap manis benar-benar tercampur merata. Jika dirasa semuanya sudah oke, jangan lupa kita tes rasa. Cumi asin, tempe, cabai hijau, pete. Nikmat banget. Oke, cumi asin, cabai hijau udah siap dihidangkan. Selamat mencoba teman-teman.
So, di sini aku udah nyiapin mulai dari bahan dan juga bumbunya. Ada 3 papan tempe yang udah mateng, kemudian ada 5 buah kentang, ada setengah kilo dari kacang tanah, kemudian untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai besar dan cabai kecil merah, kemudian ada daun jeruk, lengkuas dan juga asam jawa. Ada garam dan juga gula pasir. Aku di sini nggak menggunakan gula Jawa, menggunakan gula pasir ya guys. Di langkah selanjutnya kita potong semua bahan tempe dan juga kentang. Dan tips untuk memilih tempe, pilih tempe yang sudah matang biar tidak hancur saat diiris seperti ini. Tapi jangan yang kematangan juga ya guys, karena rasanya juga udah beda. Jadi kita potong tempe kotak seperti ini, tipis tapi nggak terlalu tipis juga. Kita potong kentang juga sama ukurannya dengan tempe ini ya guys, kotak-kotak. Kalian juga bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Dan setelah semua bahan tercuci bersih dan terpotong rapi dan bumbu juga udah halus, kemudian kita mulai untuk beraksi ya guys. Pastikan minyak udah dalam keadaan panas, baru kita masukkan tempe yang udah kita potong tipis-tipis ya guys. Sesekali kita aduk-aduk merata hingga tempe berwarna kuning keemasan dan kering juga renyah. Baru kita bisa angkat dan tiriskan ya guys. Setelah semua bahan mulai dari tempe, kentang dan juga kacang tanah tergoreng habis, seperti ini hasilnya. Dan ini tuh benar-benar crispy. Lihat, jika kita sentuh dengan tangan tuh jadinya benar-benar ambyar gitu ya. Jadi benar-benar crispy, kering, renyah dan juga gurih. Baru setelah itu kita campur aduk hingga semuanya tercampur merata ya guys. Dan mohon maaf ya guys, karena waktu memanaskan minyak dan memasukkan bumbu halus nggak kerekord. Dan alhasil ini langsung ke bumbu yang udah mulai harum. Baru kita masukkan air asam yang udah kita lumerkan dengan air panas ya guys. Langkah selanjutnya, setelah bumbu berwarna merah merona seperti ini ya guys, baru kita masukkan semangkok dari gula pasir yang udah kita siapkan. Kemudian garam juga kita masukkan. Aduk-aduk merata, biarkan hingga mengental dan berkaramel. Jangan lupa masukkan juga daun jeruk. Kita tadinya udah becek-becek gitu biar harumnya makin wow ya. Setelah bumbu udah mulai mengental dan dirasa udah karamel seperti ini matang keseluruhannya, baru kita matikan kompor dan masukkan semua bahan yang udah kita goreng tadi ya guys. Langsung kita aduk-aduk merata dengan cepat ya tentunya, sampai semua bahan dan bumbu tercampur merata. Pastikan semua bahan berbalut dengan bumbu ya guys. Oh ya, untuk menyajikan orek tempe kering ini biasanya dalam keadaan udah dingin ya guys. Dan untuk menyimpannya dalam box, pastikan semua benar-benar udah dingin. Insya Allah bisa bertahan lama 2-3 minggu ya guys. Ya, ini dia orek kering tempe kentang yang sering menjadi alternatif untuk solusi makanan praktis yang tahan lama. Selain tahan lama, orek kering tempe ini sangat cocok dipadukan dengan lauk lainnya ataupun dengan nasi hangat saja. Dan tentu saja kering tempe ini menjadi salah satu menu andalan terfavorit di Tumpeng Ceria. Bahan yang kita siapkan di sini udah ada tempe, kemudian kita iris mengotak atau memanjang, itu terserah selera untuk irisannya.
Di sini aku iris agak mengotak-ngotak panjang seperti ini, kemudian kita potong hingga terselesaikan. Jika semua tempe udah kita potong, kemudian kita sisihkan dalam wadah terlebih dahulu. Berikutnya kita siapkan bumbu mulai dari bawang merah. Di sini ada 9 siung bawang merah, kemudian 5 siung bawang putih. Kita menggunakan blender untuk menghaluskannya ya. Bumbu lainnya ada cabai rawit 7 buah, kemudian untuk cabai keritingnya aku menggunakan 9 buah yang udah dipotong-potong, masukkan jadi satu dan menggunakan 1 buah tomat. Selanjutnya bisa kita blender hingga benar-benar halus. Bisa juga menggunakan ulekan, tapi lebih praktisnya menggunakan blender jadi hasilnya bisa lembut seperti ini. Next, panaskan minyak dan masukkan tempe yang udah kita potong tadi. Sambil sesekali diaduk-aduk, kemudian biarkan tempe berubah warna aja, jadi cukup berubah warna, nggak usah terlalu kering. Kemudian jika warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, masukkan tepung terigu, cukup kita percikkan sedikit aja. Kemudian setelah itu masukkan telur puyuh yang udah kita rebus dan kita kupas kulitnya tentunya. Kemudian kita goreng hingga berwarna kuning keemasan aja. Ini berfungsi untuk tepung terigunya agar saat digoreng tidak meletus-meletus. Bisa juga kita lubangi dengan garpu, kita tusuk agar telurnya tidak meletus, tapi aku ambil praktisnya dengan menggunakan tepung terigu. Oke, setelah telur udah mulai agak kuning keemasan seperti ini, jadi nggak usah terlalu menyeluruh kuningnya ya, nanti jadi alot. Kemudian bisa kita angkat dan tiriskan bersamaan dengan tempe yang udah kita goreng tadi. Berikutnya kita pindah ke wajan yang lebih besar. Minyaknya udah panas, kemudian kita bisa masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Jangan lupa masukkan juga daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian kita tumis-tumis hingga bumbu benar-benar harum dan juga matang. Karena di dalam blender masih ada sisa bumbunya, jadi kita masukkan sekalian dan kita tumis hingga benar-benar matang. Pastikan saat menumis bumbu harus benar-benar matang agar mendapatkan cita rasa dari bumbu balado yang begitu nikmat dan menyentuh. Dari warnanya aja udah identik dengan warna merah, dan hasilnya jika udah matang keluar minyaknya seperti ini, warnanya pun nampak merona. Nah, di tahap ini jika bumbu udah benar-benar matang dan tercium harumnya, baru kita masukkan tempe dan juga telur yang udah kita goreng. Aduk tempe dan juga telur bersamaan bumbunya hingga benar-benar tercampur merata. Jika sudah, kita bisa tuangkan air secukupnya aja agar meresap bumbunya ke dalam tempe dan juga telurnya. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya kita menggunakan Royco rasa ayam. Jika suka dengan micin atau ajinomoto bisa ditambahkan sedikit ya, biar rasanya makin gurih. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata dan kita masak hingga bumbu meresap. Jangan lupa kita tutup sejenak, kurang lebih 5 menit itu udah meresap dan matang ya. Jadi biarkan airnya itu menyusut dan meresap ke dalam bahan-bahan yang udah kita goreng tadi. Nah, ini dia hasilnya, airnya udah menyusut dan nampak warnanya merah merona, sangat menggugah selera bukan? Aduk sejenak biar tercampur, kemudian jangan lupa kita tes rasa. Jika rasanya udah pas, kita bisa masukkan pete yang udah kita kupas dan kita belah tengahnya.
Untuk petenya bisa disesuaikan selera. Di sini kita menggunakan 2 papan tempe, kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Jika tidak suka dengan tempe, bisa di-skip ya. Dan ini dia hasil memasak hari ini, balado telur, tempe, dan juga pete. Untuk petenya masih crunchy dan tentunya sangat menggugah selera. Dinikmati dengan nasi hangat saat berbuka puasa maupun sahur, ini sangat cocok banget ya. Bahan utama yang kita siapkan adalah jengkol. Untuk jengkolnya di sini udah kita alupi dan kita iris-iris seperti ini. Untuk irisan jengkolnya, tebal tipisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Berikutnya kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya cukup diiris ya. Karena ukurannya bawang merah kecil, jadi aku menggunakan 10 siung dari bawang merah. Kita iris tipis seperti ini. Dan untuk bawang putihnya aku menggunakan 3 siung aja karena ini ukuran besar ya. Selanjutnya kita iris sama tipis. Setelah bawang merah dan juga bawang putihnya kita potong semuanya atau kita iris tipis. Kemudian di sini udah ada 4 buah dari cabai merah besar dan juga 3 buah cabai rawit. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing ya. Di sini kita potong serong agak tipis tapi nggak usah terlalu tipis biar masih ada tekstur gigitannya aja. Jika suka dengan pedas banget, bisa ditambahkan cabai rawitnya. Di sini untuk cabai rawitnya kita cukup menggunakan 3 buah aja karena ini menggunakan cabai setan, jadi lumayan pedas ya. Kita iris tipis sama dengan cabai merah besarnya. Selanjutnya ada 15 buah dari cabai hijau keriting. Kemudian kita potong serong tipis seperti cabai merahnya juga ya. Setelah semua bumbu kita iris, sekarang ke tahap untuk memasak. Panaskan minyak dalam wajan. Setelah minyak panas, baru kita masukkan jengkol yang udah kita potong tipis-tipis. Sambil kita aduk jengkol dan kita goreng hingga berubah warna kuning kecoklatan atau udah ada bentuk gelembung-gelembung kecilnya seperti ini, udah bisa kita angkat. Untuk menggoreng jengkolnya nggak usah terlalu kering ya, jadi cukup berubah warna biar teksturnya tetap kenyal. Jika dirasa udah warna kuning keemasan seperti ini, setelah itu kita bisa sisihkan. Masih di wajan yang sama, tapi minyaknya udah kita kurangin. Selanjutnya kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Kita gongso atau kita tumis hingga layu dan harum. Jika udah mulai layu, kita bisa masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya. Masukkan semuanya, kita tumis-tumis kembali hingga bumbu tercium harumnya. Nah, jika semuanya bumbu udah layu seperti ini, kita bisa masukkan jengkol yang udah kita goreng tadi. Masukkan semua jengkol, kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari garam, gula, kemudian ada penyedap. Di sini penyedapnya aku menggunakan kaldu jamur. Terus diaduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur merata. Tambahkan sedikit air. Jika suka dengan terasi bisa ditambahkan, tapi di sini aku menggunakan saus tiram. Bisa ditambahkan 2 sendok makan atau 1 bungkus kecil dari saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa kita koreksi rasa. Jika dirasa udah pas, bisa matikan kompor, angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, cukup simpel bukan? Cara memasak tumis jengkol ala rumahan tentunya mudah dan juga praktis.
Ini dia hasil masakan hari ini, tumis jengkol, super pedas, bikin boros nasi. Langkah pertama, di sini kita udah nyiapin bahan utamanya yaitu terong bulat. Boleh menggunakan terong yang panjang ataupun terong jenis lalapan seperti ini ya. Selanjutnya, buang gagangnya dan cuci bersih. Untuk mencegah perubahan warna pada terong agar tidak cepat hitam, kita bisa siapkan wadah yang udah berisi air, kemudian tambahkan garam sedikit aja dan kita bisa larutkan. Selanjutnya kita bisa potong terong bulat. Jadi satu terong aku belah menjadi 4 bagian. Potong terong hingga terselesaikan. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke dalam rendaman air atau baskom yang udah berisi air dan juga garam. Kemudian aduk-aduk merata, biarkan sejenak. Dan di sini kita udah nyiapin teri. Untuk terinya ini boleh dengan jenis apapun dan nanti untuk kepalanya aku buang ya. Untuk cara mencucinya cukup siramkan dengan air panas agar terinya nggak terlalu asin. Selanjutnya kita rendam sejenak sampai badannya teri dan juga kepalanya terlepas. Kemudian baru kita cuci bersih dan kita buang kepalanya. Next kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya cukup diiris aja ya. Di sini udah ada cabai merah besar. Kemudian kita iris serong kecil-kecil tipis seperti ini. Setelah cabenya kita potong, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya di sini ada 1 buah tomat. Untuk tomat ukurannya ini sedang ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kemudian kita potong memanjang. Untuk bentuk potongannya bisa disesuaikan. Setelah itu bisa kita sisihkan. Untuk bumbunya boleh diiris dan boleh dilembutkan. Di sini aku akan lembutkan mulai dari bawang merah, bawang putih. Selanjutnya ada cabai rawit, warnanya merah ya. Kemudian ada cabai merah besar, kita petik-petik seperti ini, kemudian baru kita lembutkan. Sekarang ke tahap memasak, panaskan minyak, kemudian masukkan teri yang udah kita cuci bersih tentunya. Untuk terinya, kepalanya udah dibuang ya, jadi udah bersih. Untuk teman-teman boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Oh ya, biar nggak meletup-meletup, bisa ditambahkan dengan sedikit tepung agar tidak meletup-meletup saat digoreng. Nah, jika teri udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama dari sisa menggoreng teri, selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar harum dan juga matang. Untuk bumbunya ini boleh diiris tipis, boleh juga dilembutkan seperti ini. Jadi kalau dilembutkan seperti ini, rasanya tuh bumbunya bisa meresap ke dalam terong bulat yang akan kita masak nanti. Selanjutnya kita masukkan 2 lembar daun salam, kita aduk lagi dan tumis-tumis hingga benar-benar matang. Jika bumbunya udah benar-benar matang, baru kita masukkan teri yang udah kita goreng. Selanjutnya jangan lupa masukkan juga bumbu lainnya seperti ada tomat dan juga cabai yang udah kita potong serong tipis ya. Selanjutnya kita tambahkan juga air sedikit saja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita tunggu hingga benar-benar mendidih. Jika kuahnya udah benar-benar mendidih dan tercium aroma terinya, kita bisa masukkan terong yang udah kita cuci bersih tadi. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Berikutnya kita tambahkan bumbu lainnya seperti garam, gula, penyedap, dan juga lada putih. Setelah bumbunya masuk, aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya untuk memasak terong bulat ini nggak usah terlalu lama, jadi cukup layu dan berubah warna, masih ada tekstur krenyes-krenyesnya, itu lebih enak daripada kelembekan. Karena pada dasarnya terong bulat ini bisa untuk lalapan atau dimakan mentah ya. Dan ini dia hasilnya memasak hari ini, udah matang ya. Jadi tunggu kuahnya menyusut, baru kita angkat dan sajikan.
Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu sebelum kita matikan kompornya. Karena di sini kurang asin sedikit, jadi kita tambahkan sedikit garam, aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Kemudian bisa matikan kompornya. Agar terong tidak kematangan, kita bisa langsung pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, terong bulat tumis dengan teri. Sajian simple dan juga lezat tentunya, apalagi untuk bahan dan juga bumbunya mudah didapat. Langkah pertama tentu saja di sini kita udah nyiapin bahan utamanya, yaitu kecipir. Pilih kecipir yang masih muda, jadi tekstur rasanya juga masih bagus. Bumbu yang dibutuhkan pun cukup simpel, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemudian ada lengkuas dan juga daun salam. Seperti biasa ada gula, garam dan juga penyedap secukupnya. Kemudian di sini udah ada ikan teri yang udah kita goreng. Next, kita siapkan cobek atau bisa di blender ya untuk bumbunya yang udah kita siapkan. Kemudian kita bisa iris tipis-tipis agar memudahkan untuk melembutkannya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Masukkan juga ada gula putih, penyedap, dan juga garam. Kita ulek bersamaan hingga benar-benar lembut. Dan ini dia setelah bumbunya lembut. Kemudian untuk lengkuasnya bisa kita geprek seperti ini, cukup 2 helai aja. Kemudian kita sisihkan. Berikutnya untuk kecipirnya, jika ada kulitnya, kulit ari seperti ini, kita bisa buang antara sisi kanan dan sisi kiri. Dan di bagian ujung atas dan juga bawahnya bisa kita buang. Tapi kalau masih muda biasanya nggak ada kulit arinya ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan. Baru setelah itu kita potong-potong sesuai dengan selera masing-masing. Setelah kulit arinya dan juga ujung kanan dan juga kirinya kita kupas, selanjutnya kita bisa potong serong. Di sini kita potong serong-serong agak menipis ya, tapi nggak usah terlalu tipis. Untuk potongan kecipirnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Mau dipotong serong seperti ini, ataupun memanjang, ataupun agak tebal-tebal tipis juga boleh ya. Lakukan pemotongan kecipir hingga terselesaikan, kemudian bisa disisihkan atau kita taruh dalam suatu tempat atau wadah begini, kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya kita siapkan wajan, kemudian nyalakan kompor, biarkan wajan memanas dahulu, baru tuangkan minyak secukupnya aja. Jika minyaknya udah panas, baru kita masukkan bumbu-bumbu yang udah kita haluskan tadi. Masukkan juga daun salam dan juga lengkuas yang udah kita geprek. Kemudian kita tumis-tumis hingga benar-benar harum dan matang. Jika bumbunya udah mulai tercium harumnya dan juga matang, baru kita masukkan kecipir yang udah kita iris tipis. Kemudian untuk cobeknya kita bisa kasih sedikit air dan tuang ke tumisan kecipir. Tumis kecipir hingga berubah warna ya. Jadi nggak usah ditutup. Kalau ditutup warnanya akan menghitam.
Jika warna kecipir udah berubah, kita bisa masukkan teri yang udah kita goreng. Kemudian tumis-tumis hingga tercampur merata. Selanjutnya jangan lupa kita tes rasa. Jika dirasa udah pas, kita bisa matikan kompor, angkat, dan sajikan. Dan ini dia hasil masakan hari ini, tumis kecipir super simple dan rasanya pun sangat menggugah selera. Waktunya plating, sajikan di atas piring, kemudian jangan lupa siapkan nasi hangat. Dan ini dia hasil masakan hari ini, murah meriah tapi menggugah selera. Masakan sederhana, tumis kecipir dengan teri. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Share juga ke media sosial yang kalian punya. Klik juga tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria. Salam sehat kuliner dan wassalam.